Selamat sore teman-teman. Kali ini kita pergi keluar mendapatkan servis panggilan untuk memenuhi pendingin minuman teman-teman ya. Oke, kita eksekusi. Oke teman-teman, setelah kita melihat di bagian kompresornya, kita lihat ini bagian bagian isape lah penake ngomong iki yen OT tekane sore masuk ke kondensor lalu iki metune masuk ndek evap kapiler. Nah baru iki masuk iki ndek kompresor maneh vakuman, di vakum dulu, dipotong pakai metil vakumnya, dipotong dulu, setelah itu dikasih metil biar jalur selangnya bersih, tidak bisa oli, tidak ada air atau kotoran yang ngetel mengendap. Oke ya teman-teman, setelah kita memotong semua jalur-jalur pipa pada kompresor ini, semuanya sudah kita potong. Blessing dulu. Setelah itu kita blessing dulu, kita pasang pentilnya di sini. Ini ketika masang pentil, kawat untuk mengelasnya harus dikasih burak dulu, biar cepat bahasanya Jawanya leder dulu. Itu apa bahasa Indonesia leder. Nah kita kerek dulu biar yang dikerek bukan hanya tambal ban tapi ini juga dikerek ya, ini biar kita bersihin dulu. Kita pasang pipa pemancingnya. Kalau nanti langsung dipasang pipa pentilnya kebesaran ini jadinya lugro. Nah pasang pentil, dipasang pipa penyambung. Nah ini teman-teman ya, bagi pemula untuk memperbesar selang pipa kuningan alatnya rusak seperti ini. Nah ini lihat, layarnya rusak gitu. pakai ketok Karena alatnya rusak ya pakai ditutup gitu ya. Nah seperti ini nanti ini dilas. Nah setelah ini dilas lalu dimasukkan ini. Pengelasan pada sebuah pipa yang mengandung aluminium atau pipa-pipa yang sulit untuk dilas harus diganti borak dulu biar cepat meleleh. Nah. Ini ya teman-teman, alternatif agar tidak menyelomat, dikasih gembreng. Nah, biasanya yang bagus itu genteng atau keramik biasanya. Karena genteng atau keramiknya tidak ada ya terpaksa harus memakai gembreng untuk menangkis panasnya inilah las ini. bukan panasnya hati, bukan menahan panasnya hati ya teman-teman. Kita lihat cara atau trik pengelasan sebuah pipa. Kita lihat teman-teman, kita lihat itu. Kita makan atau kita makani dengan borak biar cepat meleleh. Mantap sekali teman-teman, sangat mantap dan jos gandos.
spesialis pengelas handal dari Banyuwangi. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Sudah selesai. Hasilnya halus. Setelah itu kita memasang sebuah pentil. Bagi pemula, ini yang namanya pentil itu seperti ini teman-teman. Ini namanya pentil itu seperti spuyer, ini namanya pentil. Kayak pentilnya sepeda motor itu ya seperti ini. Oke, kita sambung. Kita las dulu. Jangan lupa menggunakan borak untuk mempercepat pelelehan pada tembaga. Ini nih yang namanya borak teman-teman. Kayak serbuk gelepung. Ini kita jalur kondenser ya teman-teman, jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik. Ini yang seperti aluminium ini jalur evaporator atau kondenser. Ini kita kasih pentil dulu, kita las lagi. Nanti ini akan kita bersihkan dengan metil. Oke, kita las dulu. Untuk pengelasan pada aluminium dengan pengelasan tembaga dan aluminium ini memakai borak ya teman-teman. Kalau tidak memakai borak itu sangat sulit sekali, tidak akan lengket, sangat sulit sekali. Ingat, kalau mau ngelas aluminium dengan tembaga itu memakai borak. Mbak. Kita lihat. Maaf ya teman-teman. Di sini sangat berisik karena di sini adalah toko sembako. Karena pendinginnya rusak, jadi kita benerin. Ini di sini kita mendapatkan servis panggilan di kawasan Banyuwangi, Desa Pesanggaran, untuk mendinginkan setelah dilas ini dengan menggunakan kanibo yang dibasahi atau kain yang dibasahi atau dicelupkan ke dalam air biar cepat dingin untuk menetralisir panas. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, setelah dingin kita coba bersihkan di dalam evap atau kondensornya dengan sebuah gas. Kita mencucinya pakai thinner ya, pakai thinner atau pakai metil itu. Kalau nggak ada metil, thinner juga nggak apa-apa. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan ke dalam sini. Ini menuju ke kondensor dan evap. Ini untuk membersihkan lubang-lubang di dalam kondensor atau evap memakai thinner atau metil. Kalau nggak ada metil ya thinner seperti ini, nggak apa-apa, bisa saja. Kalau kita jauh dari toko, kalau ada metil ya, kalau ada metilnya metil, kalau nggak ada metil thinner. Bensin apa juga bisa mas? Nggak bisa. Oh, kalau bensin nggak bisa mas. Kalau bensin itu kurang efektif ya teman-teman. Jangan lupa, jangan memakai bensin. Nanti kalau bensin itu bisa ngembun ya teman-teman di dalamnya, dan menjadi air. Kalau
bensin itu, jadi nggak bisa. Awas. Ya. Sebentar kita bersihkan dengan gas freon. Ini gas freon ya teman-teman, gas freon. Kita buka, nah seperti ini. Kita bersihkan dengan gas freon. Ini, nah ini, itu. Kita bersihkan dengan gas freon teman-teman. Setelah bersih, setelah selesai, kita coba tes dulu. Kita tes dengan ini cara pembersihannya teman-teman. Kita sambungkan jalur menuju ke kondensor ya, ini Ada kompres. kondensor menuju ke kompresor. Ini pembersihannya itu dari kompresor menuju kondensor itu kita hidupkan dulu. Setelah itu kita pancing-pancing anginnya biar keluar anginnya atau airnya di dalamnya, Anak-anak kampung. biar bersih. Ini servis ala kadernya tapi juga jitu teman-teman. Ini banyak digunakan oleh servis-servis handal di seluruh dunia teman-teman. Ya maklum lah, karena keterbatasan alat ini jauh dari kota. Tadi setelah kita isi dengan metil atau stainer dari sini menuju ke kondensor ini, setelah itu kita tekan lagi dengan angin dari kompresor ini. Ini dari kompresor kita tekan, kita hidupkan kompresornya. Ini kan jalur ke kompresor, anginnya keluar dari sini menuju ke kondensor atau EVAP. Ini jalur pipa aluminium ini menuju ke EVAP ya teman-teman, EVAP atau kondensor. Oke. Setelah itu kita tekan-tekan seperti itu anginnya. Nah itu kita tekan-tekan biar ulinya yang naik ke EVAP bisa bersih. Kalau tidak bersih nanti dinginnya itu kurang. Dinginnya kurang akhirnya tidak jadi es, tidak jadi dingin. Kita akan berulang-ulang terus menerus sampai bersih. Setelah bersih kita kembalikan seperti semula. Ini masih belum bersih teman-teman, terus kita tekan terus. Sampai bersih, sampai keluar semua endapan-endapan di dalam pipa-pipa kapiler itu, biar keluar semua. Karena pakai tinder tidak begitu efektif teman-teman, kita langsung memakai metil. Itu metil seperti ini ya teman-teman, bagi pemula atau kalau servis-servis handle sudah tahu seperti ini. Ini namanya metil, yang mereknya apa itu, Amjon atau apa. Ini metil kita masukkan ke dalam pipa ini, kita pancing, kita isi. Ini namanya ngurai teman-teman, ngurai, mencuci pipa biar bersih. Kita masukkan ke dalamnya itu. Ingat, ke dalam pipa ya, pipa yang aluminium ini ya. Ini pipa aluminium, yang lainnya ini tembaga. Kalau ini aluminium menuju ke kondensor atau EVAP. Setelah itu kita tekan lagi dengan angin pada kompresor. Nah ini pipa kompresor. Ini tadi yang sudah dikasih ventil. Ini setelah itu menuju ke pipa yang aluminium tadi, dan kita tekan-tekan seperti itu sampai bersih. Ini bagi tutorial bagi pemula ya teman-teman. Kalau bagi yang sudah handal ya mungkin sudah tahu seperti ini, rasa dikasih tahu sudah tahu. Karena kita tutorial untuk bagi pemula ya seperti ini, kita lambat, kita satu demi satu, servisnya satu demi satu, gak perlu terlalu tergesa-gesa, tapi pasti selesai.
ditekan terus, Awas. tekanan semakin banter lalu dilepas lagi. Nah gitu, kita tekan. Nanti kalau kanginya sudah, tekanannya sudah keras, sudah tekanan sudah semakin apa ya, semakin keras, lalu kita lepas. 100 minimal 100 PSI. Sampai tangan nggak kuat. Nah seperti itu, ulinya keluar semua teman-teman. Itu lihat, uli di dalam pipanya keluar semua. Kita lihat sekali lagi teman-teman, kita keluarkan dengan metil. Kita masukkan lagi metilnya, karena belum bersih sempurna, kita masukkan lagi. Kita lihat, kita masukkan metil ke dalam pipa yang aluminium untuk pembersihan pada kondensor, pembersihan pada jalur kondensor. Setelah itu kita tekan dengan kompresor. Setelah ditekan angin dengan kompresor, setelah itu kita tekan pipa keluarannya, itu kita tekan dengan tangan. Setelah itu, setelah tekannya keras, kita lepas itu, biar ulinya atau kotorannya muncrat keluar semua. Bagi pemula, kalau mengikuti trik atau tutorial seperti ini, pasti kalian semua akan paham, insya Allah. Ini hanya servis kulkas atau servis di desa dengan memakai alat yang seadanya, keterbatasan alat, karena alatnya sudah aus, jadi ya seperti ini. Bondo nekat. Ini untuk kasus apa nih Mas ya? Ini namanya apa Mas? Dinginnya kurang. Enggak, maksudnya kulkasnya ini apa namanya Mas? Showcase ya. Kulkas namanya showcase atau untuk hanya pendingin minuman ya. Nah, ini untuk pendingin minuman dengan kerusakan kurang dingin ya, dinginnya hanya 20% saja. Jadi untuk minum itu ya kurang dingin banget gitu. Ya solusinya seperti ini, kita buang dulu gas freonnya, lalu kita bersihkan jalur jalur dalam kondensor atau evapnya. Setelah itu kita isi kembali dengan freon. Itu caranya. Terus tutorialnya untuk pemotongan pipa-pipanya ya kayak tadi, kita potongin dulu. Setelah itu, setelah kita potongi semuanya, kita potong. Nah setelah kita potong, jalur yang menuju ke kondensor ini dikasih metil. Setelah dikasih metil, lalu diberi tekanan dengan kompresor seperti ini. Nah ini lihat, ini jalur kompresor. Nah ini menuju ke jalur kondensor. Ini jalur kondensor aluminium seperti ini. Nah ini aluminium, ini jalur aluminium ini kalau dilas, kalau tidak memakai borak, ini sulit meleleh kalau memakai borak. Ini untuk mempercepat. Oke, setelah kita membersihkan sebuah pipa pada evaporatornya atau pada kondensornya, kita akan mencopot kembali ventil pada kompresornya ya. Kalau pencopotannya sangat mudah teman-teman, yang sulit itu pemasangannya. Kalau pencopotannya tinggal panasin saja dengan alat las tadi. Setelah itu kita langsung cabut, itu aja sudah lepas. Nih. Ingat, setelah kita pencopotan kan pipanya panas, kita jangan lupa mendinginkan dengan
jadi sudah dimasukkan ke dalam air. Ini juga kita potong teman-teman, jalur menuju ke evaporator. Kita tidak memanasin dengan kelas, tapi kita memotongnya dengan alat ini. Apa jenenge? Cutter pipa. Nah, ini namanya cutter pipa. Namanya cutter pipa untuk memotong pipa. Ini banyak dijual di toko-toko online atau toko-toko spare part kulkas. Ini banyak di kota Anda, kalau nggak ada ya di toko online banyak sekali. Nah, kita lihat setelah kita potong, dengan mudahnya kita patahkan. Wow, panas. Nah, kita kembalikan ke posisi semula, ke jalur kompresornya, kita pasang di situ. Nah, kita pasang di situ teman-teman, nanti kita las kembali. Ini tadi kita potong tujuannya untuk pembersihan saja teman-teman. Setelah pembersihan kita pasang kembali. Setelah kita pasang, kita isi freon kembali. Kita las dulu. Kita las dulu. Ingat teman-teman, ketika kita ngelas pipa aluminium dengan pipa tembaga, jangan lupa memakai sebuah borak ini, Dan lebih efisiennya lagi pakai kopi. jangan lupa yang ngelas harus meminum ini kopi susu ini diler nih. Nah, kita lihat ketika kita mengelas aluminium dengan tusuk tembaga, kawat aluminium kita celupkan di borak, lalu gaskan di situ. Kita lihat. Sangat cepat sekali. Dan hasilnya sangat bagus. Kita lihat. Hasilnya sangat mantap. Karena ini kita potong. Nah, ini kita potong. Karena ini kita sudah potong dan menyambung kembali tidak pas, karena ini sama besarnya, kita kasih shock dulu. Nah, kasih shock seperti ini. Soalnya pakai shock manual saja. Kita potong lalu kita lebarkan sisi yang satu dengan sisi yang lain, kita lebarkan biar kita bisa untuk menyambung pipa dari kompresor ini. Nah, ini kita bisa sambung kembali seperti ini nanti, gitu teman-teman. Ya begitulah kira-kira teman-teman. Kita sambung teman-teman. Nah, kita lihat kita sambung. Kita sambung, cara menyambungannya seperti itu teman-teman. Kita lihat. Iya sih. Karena ini sangat keras atau sangat kaku, kita paksa saja. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita krek dulu biar bersih seperti ini. Setelah kita krek lalu kita las. Ingat teman-teman, ini tutorial bagi pemula ya teman-teman. Walaupun bagi pemula, tapi kalau tidak ditekuni ya mungkin tidak akan bisa teman-teman. Ini hanya bisa dilakukan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman teman-teman. Kalau bagi pemula ya harus melihat tutorial ini
dilakukan atau ditirukan sedikit demi sedikit. Setelah kita penyampingan tadi, kita las kembali. Setelah itu kita isi freonnya. Pengisian freon itu nanti kita lewatkan sini teman-teman ya. Ini pengisian freon lewat sini. Ini jalur ke evaporator atau ke kondensor. Terus ini jalur untuk pengisian pada evaporatornya. Ini nanti kita kasih ventil teman-teman. Setelah kita kasih ventil, langsung gas freonnya dilewatkan lewat sini. Nanti kita cek pada manifolnya. Ukurannya ya kira-kira ya kurang lebih 20 lah. 20 PSI. Kurang lebih seperti itu. Soalnya ini bukan kulkas ya teman-teman. Ini jenis pendingin minuman. Showcase. Pendingin minuman atau showcase. Jadi pendinginnya itu lebih banyak. Ini cara pengelasannya. Sebelum kita las harus kita beri tameng dulu agar tidak mengenai kabel-kabel atau atom-atom di dalam bawahnya ini. Ini untuk tameng saja. Biasanya genteng teman-teman, karena gentengnya atau keramiknya itu tidak ada keramik yang sudah dipasang ini masa suruh neteli, kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Ini nanti kalau di keramiknya tidak neteli bisa dimarahin dengan orangnya. Ini nanti pengelasan teman-teman, ini pengelasan. Kita lihat tutorial cara pengelasan yang bagus dan sangat-sangat cepat dan halus hasilnya. Kita lihat. Nah, kita kelas kembali teman-teman. Tadi ada kesalahan teknis karena gembrangnya nemplek di sebuah bodi atau kabel, takutnya melonyok teman-teman. Nah, ini ditekuk. Kita lihat cara trik pengelasannya. Tunggu panas. Kita lihat, tunggu panas biar warnanya merah dulu. Gak apa-apa teman, warnanya merah gak apa-apa, semakin bagus, semakin cepat melalainya, semakin bagus hasilnya. Kita lihat. Nah, cuma dikasih sedikit saja sudah merata. Nah, kalau semakin merah itu nanti tidak memperbanyak kawatnya teman-teman, hanya sedikit saja sudah merata. Kita lihat. Nah, itu. Nah, sedikit saja kawatnya sudah merata ke seluruh celah-celah yang bolong-bolong. Kita lihat tuh. Kita lihat sambungan yang ujungnya tadi, yang satunya. Kita lihat. Sangat-sangat efektif dan ngirit kawat teman-teman. Gak apa-apa sampai memerah kayak gitu. Kita lihat hasilnya sangat bagus teman-teman. Nah, itulah tadi tutorial pengelasan tembaga yang cepat dan hasilnya sangat-sangat mantap. Nah, ini kan sudah selesai teman-teman. Ini tadi pengelasan pada ini sudah selesai. Terus yang satunya sini selesai. Dan terakhir ini pengelasan pada pengisian freon ini. Nanti ini dikasih ventil teman-teman. Setelah itu diisi freon, setelah itu selesai teman-teman. Kita vakuman nanti. Oke, terakhir kali teman-teman ya. Setelah kita pengelasan semuanya digambarkan seperti semua, terakhir kita vakum dulu. Kita buang angin dengan cara kawat ini atau pilar ini dimasukkan ke dalam metil sampai habis gelembungnya. Nanti kalau sudah habis gelembungnya berarti sudah bersih ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat ada gelembungnya itu sampai habis ini.
ibunya kan sangat kencang ya teman-teman, sampai berhenti ibunya teman-teman. Lihat sampai berhenti. Ini hanya membuang air teman-teman, atau memvakum. Memvakum ini dengan sebuah gas ya teman-teman, gas freon ya teman-teman. Dengan sebuah gas freon untuk memvakum pada pipa ini, pipa kecil ini. Ini kita lihat sampai gelembungnya berhenti. Kalau masih ada gelembungnya berarti pipanya bocor teman-teman, atau pengelasannya tidak rapat teman-teman. Kadang-kadang kondensor juga bocor juga bisa kalau ini ada gelembungnya. Kalau ini gelembungnya sudah selesai, sudah berhenti, berarti pipanya nggak ada yang bocor dan siap untuk diisi freon teman-teman. Biar masuk dikit Setelah kita selesai vakum, vakum, biar terisap ya, lihat apa. Dia terisap. setelah kita selesai memvakumnya, setelah itu kita las kembali. Kita las kembali dengan sudah selesai. Setelah selesai, langkah terakhir adalah kita mengisi freon. Kasih freon dulu. Mengisinya freon itu tidak langsung dari sini ya teman-teman, tapi melalui jarum ini. Oh enggak. Pengisian freon itu tidak langsung dari sini ya teman-teman, tidak langsung dari sini, tapi kita ukur dulu dari pantum ini teman-teman, pantum ini. Kita bersihkan dulu karena ada trouble di bagian kompresornya, tiba-tiba berhenti. Kita bersihkan dulu biar panasnya agak berkurang. Oke, pengisian freon itu pertama kita isi dulu, naik ke atas, pelan-pelan turun sampai posisi angka 20, sedikit demi sedikit turun. Ini setelah turun kita isi, kita cek dulu tingkat kedinginannya. Setelah itu kita isi kembali sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Kita lihat, kita isi, kita buka. Perhatikan freon. Sedikit demi sedikit. Kita lihat cara pengisiannya teman-teman ya. Kita lihat jarumnya. Ini jarumnya yang difungsikan yang warna biru teman-teman. Kita lihat sedikit demi sedikit kita isi kembali. Nah, setelah itu turun kembali sedikit demi sedikit sampai sekitar 20. Nah, kita lihat sampai turun kembali. Ternyata turun lagi teman-teman, ternyata ada yang kesalahan teman-teman, mungkin overload ini teman-teman. Setelah pengisian freon ternyata overload teman-teman, mungkin ada kesalahan teknis. Oke, setelah kita
mau pengisian freon ternyata kompresornya overload teman-teman ya. Sampai disitulah kita mau servisnya, tutorialnya, cara pengelasannya hanya seperti itu. Sekian dulu video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut video berikutnya.